Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian. Hari ini kita jadi IG live ya, tentang pasangan, yaitu temanya ketika cinta pada pasangan mulai memudar. Nah, untuk pertama-tama saya panggil narasumber dulu, yaitu Mbak Novi. Oke, semoga Mbak Novi sudah ready ya. Sebentar. Oke, Novi R. Nggak mau ya. Akhirnya bisa juga. Ya, kita tunggu Mbak Novi. Halo, Assalamualaikum. Salam, kenapa suara kita kecil banget ya? Ya, udah lama nunggu ya? Kayaknya agak hujan ya? Hujan nggak Iya, di di sana? sini hujan. Hujan, Hujan. hujan. Woi, Oke, suara kita sorry nunggu kecil lama. ya. Halo, Aku halo. sudah, ya halo, Kalau suara Mbak halo. Novi di sini ya, kedengeran. Suaraku gede nggak di situ? Suaramu kecil banget. Besar, besar suaranya Mbak Novi besar banget. Ya kah? Suaraku Kedengeran. emang menggelegar ya. Suaramu kecil, suaramu kecil. Suaraku imut gitu ya. Aduh, Gimana ya? sinyalmu putus-putus loh, say. Aduh, gimana kabarnya? Coba ini wifi-nya tak inin dulu. Ian? Halo. Iya, ya, halo, halo. Sinyalnya timbul tenggelam tau. Iya kayaknya ya. Aduh, Semoga. wajahku kelihatan sekali lagi bermasalah nih loh. Terang banget tuh. Kenapa? Biasa berjerawat lagi. Jerawatnya lagi hobi nempel di muka. Dari kemarin mau Nah, facial, orang sempet wae. nggak apa-apa. Nanti sempet facialnya. Aku sekarang malah jarang jerawatan. Soalnya jarang keluar rumah. Ya kan? Iya, jadi kan jarang pakai make up, jarang kena polusi gitu kan. Nah, jadi ya nggak jerawatan. Yo enak ya, berarti aku harus di rumah begitu ya biar aku nggak jerawatan gitu ya. Nah, nggak tahu kan tiap orang beda-beda ininya apa namanya penyebabnya gitu kan. Nah, mungkin salah satunya Lihat ya, penyebabnya dari darah luar. nggak enak bener tahu nih. Satu, dua, tiga, empat. Sedangkan aku kalau mau pakai bedak, Hmm, pasti gatelan. Jadinya ya mau nggak mau aku bertahan dengan ya seperti ini nih. Ya, hmm. entahlah. Oke, kita mau bahas Oke. apa sore hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang apa temanya kemarin ketika cinta pada pasangan mulai memudar nih ya Mbak Novi kan Hmm, seorang praktisi ini juga ya konselor pernikahan juga ya pernikahan rumah tangga mm-mm. gitu kan ya. Nah gimana nih Mbak? Kayaknya kalau cinta memudar itu sering ya terjadi pada pasangan. Kalau cintanya memudar, terus samar-samar begitu kan tinggal beli spidol, spidol snowman Oh atau spidol
marker gitu kan ditebelin lagi gitu ya. Bisa. Ada di sini siapa yang udah gabung sih? Ada Mbak Christine. Halo, Say. Mbak Christine ini dulu ex my client ya. Best pokoknya dia tuh punya kisah yang luar biasa juga tentang kehidupan rumah tangganya yang aku pikir dia best juga untuk dibagi someday ya. Next time kita bisa bagi atau kita bisa collab bareng dengan Mbak Christine. Sebenarnya dia relevan nih dengan tema yang kamu pilih gitu Dian, tapi next ya, maybe next. Apalagi di sini? Ini kita mau mulai sekarang atau kita mau tunggu berapa orang gabung? Ikut sih aku. Intro dulu nggak apa-apa? Tapi aku tuh nggak dengar suaramu loh, saya kecil banget. Masa sih? Halo? Iya, halo. Halo? Intro dulu Berasa... aja, mulai intro dulu. Oke, dimulai dulu. Ngomongin tentang ketika cinta pada pasangan mulai memudar. Normal nggak sih? Sekarang aku tanya ke Dian, kenapa pilih tema ini deh? Sebelum ke audiens yang lain, aku tanya ke dirimu, why you pilih tema ini? Apakah sedang merasakan cintamu yang memudar pada suamimu? Oh, kalau aku sih, ya kadang pudar, terus nanti ini lagi, apa namanya, menggebu lagi. Lagi. Nggak ada yang kemarin kan nyari tema dari scrolling itu loh, apa namanya, Facebook, Instagramnya Mbak Novi kan, beberapa tema yang sudah pernah dibawakan dan memang aku sempat ada tema-tema tertentu yang emang kayaknya ini menarik nih menurut aku gitu, dan sepertinya juga dialami banyak pasangan. Jadi, dan kayak Mbak Novi bilang dulu kan, Mbak Novi kayaknya pernah cerita bahwa kalau misalnya ada masalah dengan anak gitu, atau parenting gitu ya istilahnya, yang harusnya dibenahi dulu itu adalah si orang tuanya, artinya si hubungan antar pasangan ini dulu gitu, baru nanti bisa membenahi hubungan dengan anak gitu. Jadi kayaknya kenapa kok tampilnya ini lebih ke tema pasangan dulu nih hari ini. Tuh. Oke, dengar ya, suaraku dengar ya. Apa mungkin aku tadi pakai headset? Dengar. Sekarang dengar? Dengar. Putus-putus ininya, gambarnya. Oke, opening kita mau bilang begini. Opening saya mau bilang begini. Ketika kita bicara bahwa anak itu bermasalah, ya, ada anak yang bermasalah, kita harus lihat tidak mutlak kesalahan pada anak itu. Kita harus melihat bagaimana relationship antara mama dan papanya, ibu dan bapaknya, ya. So, sebelum kita bahas tentang anak, ada baiknya memang kita bahas tentang pasangan. Jadi untuk tema yang Dian pilih, itu tema-tema yang memang saya suka sih sebenarnya ya. All about rumah tangga itu sebenarnya bahasan-bahasan yang gak habis untuk dibahas. Nah, ketika kita bicara cinta yang mulai memudar pada pasangan normal, aku bilang normal. Ya, ketika masih berjalan 1-2 tahun, rumah tangga itu ya 1 tahun lah ya, Mbak Raja dan Ratu. Bener nggak dia? Rumah tanggamu udah berapa tahun ya? Aku 9. 9 ya. Udah masih berasa bahwa everyday you falling in love belum sama pasanganmu? Everyday loh, ya? Everyday. Kalau semenjak WFH sih kayaknya ya lumayan lah. Lumayan lah. Aduh, aku bisanya rasanya berjalan 1 bulan, 2 bulan hingga 1 tahun pertama, adakah yang beda? Atau masih sama aja? Kayaknya kalau perbedaan itu lebih ini ya, lebih mulai tahu, maksudnya bukan tahu salahnya pasangan, terus tahu masing-masing kekurangan dan kelebihannya, dan mulai sudah bisa menerima itu gitu, dibanding pas awal-awal yang mungkin kaget gitu kan. Kalau itu aku ya. bicara cinta masih sama ketika cinta yang di awal dulu dengan cinta yang di sekarang. Kenapa? Gimana? Ketika kita bicara cinta, apakah dia masih merasakan cinta yang sama ketika dulu awal dengan suami
sama sekarang ini menginjak tahun ke-9 mau ke-10? Cintanya lebih sama, lebih deep, atau mungkin mulai, ya, boh lah, kayak gitu. Kalau aku sih, ya mungkin karena kesibukan ngurus anak juga gitu ya. Alasan banget ya. Terus, eh apa ya? Kayaknya sih, ya gitu deh. Ya gitu. Oke, bicara begini. Pernikahan itu buat kita adalah perjalanan ibadah yang paling lama, ya, karena memang pasangan kita, seperti apapun pasangan kita, yang pertama dia tidak akan pernah bisa kita retur, oke? Pasangan itu nggak pernah bisa diretur, nggak bisa ditukar tambah layaknya barang. So, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, artinya apapun yang ada dalam diri dia harus kita terima apa adanya. Terus apa hubungannya dengan cinta yang memudar? Pastilah itu. Pasangan kita itu ketemu kita 24 jam. Dari melek mata sampai nutup mata lagi, bahkan melek lagi. Kita melihatnya dia lagi, lu lagi. Sama seperti begini. Ketika dia nih, aku minta makan mie instan deh. Sehari 3 kali, seminggu. Bosan nggak, Dian? Bosen lah. Bosan ya? Sakit. Bosan ya? Bosan kan? Sama sakit. adanya mual, ya, udah nggak mau lagi gitu. Sama ketika kita mengibaratkan itu dengan rumah tangga kita. Kita bersama beliau itu sampai akhir hidup kita, maunya begitu ya, ketika itu jodoh maunya begitu, hingga maut memisahkan, maunya begitu gitu kan. Tapi maunya begitu itu kan harus diimbangi dengan ikhtiar, harus diimbangi dengan usaha. Bukan berarti ketika kita menikah usaha itu selesai. Usaha untuk apa sih Mbak Novi? Usaha untuk bagaimana merawat pernikahan itu hingga langgeng sampai akhir hayat. Pernikahan itu juga ibarat seperti tanaman. Lu beli tanaman semahal apapun, seperti tanamannya saya lagi heboh, apa tuh namanya? Monstera. Ya itulah, apalagi yang janda bolong juga itu ya. Aku malah nggak ngerti sama tanaman-tanaman begitu. Seperti hal tanaman ya. Semahal apapun tanaman yang kalian beli, yang kamu beli, kalau hanya beli taruh di depan rumah, ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kamu beli, kamu pindah ke pot yang mungkin lebih bagus, kamu kasih media tanam yang lebih bagus, kamu pupuk, kamu sirami di waktu dan waktu yang tepat, dengan saran yang tepat, siangi ketika ada rumput-rumput liar yang tumbuh, dia akan jadi tanaman yang luar biasa. Ya, cinta itu nggak hanya dibilang hari pertama pernikahan atau ketika you falling in love pertama kali dengan pasanganmu. Tapi cinta itu harus dirawat every day dan every time. Makanya aku selalu bilang sama klien-klienku bahwa yang paling utama adalah bagaimana kamu bisa jatuh cinta sama pasanganmu setiap hari. Entah bagaimanapun caranya. Gimana caranya ya Mbak Novi jatuh cinta setiap hari? Coba kamu bayangin. Ketika kamu jatuh cinta dulu, ketika mengingat masa jatuh cinta dulu, jatuh cinta tuh paling enak loh. Karena apa? Hormon yang keluar adalah hormon-hormon yang menyenangkan. So lihat deh kalau teman-teman kita jatuh cinta gitu. Adanya dia auranya keluar, happy, di deket dia enak, ya. Benar nggak? Ya, ketawa-tawa setiap hari ya. Yes, awal-awal itu. Nah, kenapa sih akhirnya menjadi cinta itu memudar? Karena mungkin banyak hal yang di dalam rumah tangganya terlalu monoton, ya. Kalau kita bicara aku saja, aku yang sebagai contoh. Aku sudah menikah tahun ke-10 ini. Tahun ini tahun ke-10. Artinya 5 tahun pertama sudah terlewati, menginjak 5 tahun yang sudah 5 tahun kedua sudah terlewati, artinya 10 tahun pertamaku sudah terlewati menginjak 10 tahun yang kedua. Terus gimana sih bisa nampak ya, aku bilang nampak harmonis. Orang selalu bilang begini sama aku, rumah tanggamu tuh rumah tangga yang banyak yang diiriin loh Novi. Ya, mereka hanya melihat nampak bagusnya saja. Ya, aku kan tidak perlu memperlihatkan ketika aku berselisih paham di depan teman-teman. Terus gimana sih tipsnya? Aku 10 tahun menikah, 8 tahun mengenal beliau sebelum menikah. Artinya 18 tahun aku sudah mengenal pasangan hidupku, 8 tahun pacaran, 10 tahun menikah.
Terus kalau ditanya, bosan nggak? Dian kalau tak tanya, bosan nggak sama suamimu? Hah? Bosan nggak? Nanya aku. Ya Aku kadang nanya kamu, bosan, bosan nggak? kadang bosan. Kadang bosan nggak ya? Terasa bosan nggak? Terus pernah nggak mengakui bosan juga di depan pasanganmu? Nah ini yang kadang-kadang kita tuh terlalu nampak mau sempurna di depan pasangan kita atau mungkin di depan orang lain, tapi kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya basic on basic gitu loh. Seperti ketika kalau saya itu selalu bilang sama pasangan saya ketika saya merasa bilang, aku bosan begini aja, ya apapun, kita bicara apapun. Bosan dengan mungkin hanya pertemuan-pertemuan yang kebetulan sekarang semasa daring sih jadi everyday aku ketemu sama dia ya. Tapi kalau sebelum daring juga dia di mana aku di mana. Nah, tapi bosan itu harus diakui, wajar kok gitu, wajar. Dan ketika kita bicara dengan beliau, ketika kita bicara apa, ingat ya, ketika kita bicara otak perempuan dengan otak laki-laki ini berbeda ya. Ketika kita bicara dengan laki-laki atau pas kita lebih to the point, itu yang diterima oleh laki-laki. Karena laki-laki bukan ahli ilmu kebatinan yang tahu perasaan perempuan ketika kita mencucu begitu. Tahu ya, mencucu tahu ya? Bersengut lah, cemberut begitu aja gitu, laki-laki itu tahu. Tidak, laki-laki itu butuh sesuatu yang to the point, nggak pakai bahasa perumpamaan. Dan saya biasa bilang sama beliau, aku bosan begini aja. Kita bicara bosan, sorry, aku mau lihat yang ada di sini ada anak-anak nggak yang ngikutin ya. Ketika kita pun harus bicara tentang bagaimana berhubungan seksual, ya. Sorry, ada nggak ya? Nggak ada ya anak-anak di sini ya. Aku harus bicara yang sedikit vulgar di sini. Jadi ketika kita bicara bosan tuh kita bisa bicara bosan intensitas ketemu atau mungkin kita topik pembicaraan bahkan sampai hubungan seksual pun harus kita bahas ya. Nah hal-hal yang seperti ini loh yang sebenarnya it's simple tapi terkadang dilupakan ya. Mengakui bosan dalam sebuah hubungan itu nggak apa-apa kok. Yang papa itulah ketika bosan tapi tidak diungkapkan dia mencari penghilang kepuasannya di luar. Nah ini yang papa ya, ini yang papa. Kalau yang nggak papa adalah aku lagi bosen nih, aku lagi nggak nyaman, aku lagi nggak suka, aku nggak suka loh kalau A, B, C dan D itu dikatakan, diomongin gitu loh. Nah terkadang banyak lah kita jadi melebar. Ketika nanti cinta itu sudah mulai pudar, akan ada hambar, ya. Kehambaran, apa ya hambar, apa enak pakai bahasa hambar itu apa? Bak sayur tanpa garam loh. Jadi sebuah hubungan pernikahan yang bak sayur tanpa garam. Terlalu banyak orang di luaran sana, sekarang hubungan pernikahan di luar sana, yang mereka bertahan hanya bilang begini, aku udah gak cinta sama dia, no, tapi gak apa-apa deh, yang penting demi anak-anakku. So, demi anak-anak. Ya, nampak utuh dalam rumah tangga, tapi ternyata hancur di dalamnya. Ya, mereka pikir bahwa itu mereka bertahan demi anak-anak tuh anak-anak bahagia. No, tidak. Anak-anak pun bisa melihat bahwa ketika kedua orang tuanya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali ke cinta yang memudar tadi. Ada apa aja sih membuat pasangan itu memudar, cintanya memudar dengan pasangannya. Ya, yang pertama tadi kebosanan. Bosan itu jangan disepelein. Oke, yang kedua adalah miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Ayo Dian ngaku. Sudah oke-kah komunikasimu sekarang dengan suamimu? Nah, mendingan. Oke, teman-teman yang belum tahu, Dian ini juga salah satu ex my client loh, di ex klienku, tapi oke ya. Dan udah oke ya, udah nggak nangis-nangis ya. Insya Allah enggak. Saya beginilah kadang. Nggak tahu nanti kalau nanti udah nggak WFH lagi nggak tahu deh. Dulu sedikit-sedikit mewah ya, nggak apa-apa dibuka-buka sedikit gitu ya, banyak yang seperti itu. Tapi sekarang sejak gabung di Jakarta bareng sama suamimu, you tampak lebih looks happy ya, auranya juga oke lah dibandingkan di kemarin ada di Jogja yang dikit-dikit mewek. Ya oke.
Kita ngomong lagi cinta yang memudar. Terus apa sih yang membuat cinta itu memudar lagi? Yang paling parah adalah ketika ada orang lain yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, ketika ada orang masuk dalam kehidupan kita, nah ini akan membuat yang tadinya bosan, tidak diselesaikan, komunikasi yang tidak baik tidak diselesaikan. Terus ada orang lain yang masuk yang membuat tadi apa namanya, yang rasanya falling, rasanya yang terlupakan itu ada lagi kayak gitu. Makanya kan kunci yang paling ada, jatuh cintalah sama pasanganmu tuh every day, apapun, dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Jangan dipikir Novi itu nampak happy begini nih, nggak di setiap hari mikir aku harus kayak gimana ya, aku harus kayak gimana ya, aku harus kayak gimana. Itu harus mengenali diri kita dan diri pasangan kita, itu yang harus dikenali ya. You harus mengenali dirimu sendiri dulu, bad and good mood, ya, apa yang buat lu happy, apa yang membuat lu bad mood, baru lu bisa ngenalin pasanganmu. Banyak yang udah menikah berpuluh-puluh tahun pun tidak mengerti atau memahami pasangannya seperti apa, ya. Terus kembali ke tadi, faktor ketiga yang membuat cinta itu memudar, orang ketiga, ya. Sebenarnya begini, kalau kayak aku, suamiku dosen, ya, pengajar, yang godaan paling gedenya adalah mahasiswinya, ya, sedangkan ya begitulah kayak gitu kan. Terus godaan paling besarku dalam profesiku pun juga sama lah ya, ketika aku menerima klien laki-laki, ya, yang mungkin dia sedang dalam tahap galau dan bagaimana, ya kan, kadang-kadang laki-laki itu tidak hanya butuh perempuan yang cantik. Zaman sekarang tidak hanya butuh perempuan yang cantik, karena cantik itu banyak loh, gitu kan. Tidak hanya butuh perempuan yang mungkin bodinya bak gitar Spanyol, no, sama gitu. Tapi lagi juga butuh perempuan atau partner yang nyaman, mau mendengarkan, bahkan cerdas, ya, bahkan cerdas. Jadi laki-laki itu butuh perempuan-perempuan yang buat dia tuh ada nilainya ketika dia ada di sampingnya. Nah itu, jadi kadang perselingkuhan itu terjadi bukan karena dia tak surplus cinta, tapi karena dia mencari kenyamanan. Dan itu banyak yang terjadi pada klien-klienku. Hanya butuh nyaman, hanya butuh didengarkan, hanya butuh diakui keberadaan. Begitu. Jadi tiga hal itu yang paling utama. Yang risetku ya, jadi sepanjang aku menghandle klien rumah tangga, kenapa ketika aku tanya, beberapa ada, aku tuh sedih ketika ada klien yang tidak bisa kuselamatkan pernikahannya. Ketika beberapa bisa kuselamatkan pernikahannya, itu aku happy. Tapi ketika beberapa klien tidak berhasil aku selamatkan hubungan pernikahannya, itu sedih gitu, ikut sedih ya. 3 bulan yang lalu aku handle 3 klien dan 2-nya bercerai. Itu yang membuat aku sedih. Nah, perceraian, aku cerita satu klien tuh ya, perceraian dia terjadi karena itu tadi, secara fisik ya, aku sebagai perempuan pun melihat secara fisik, dia ganteng yang laki-laki, yang perempuan juga cantik dan istilahnya pintar cari duit juga lah. Mereka sebenarnya pasangan yang luar biasa buat aku. Tapi kenapa hal itu terjadi? Yaitu tadi, sebenarnya laki-lakinya hanya membutuhkan diakui keberadaannya, didengarkan, ya, diakui keberadaannya. Nah, sedangkan mungkin yang perempuan merasa, nah ini loh buat perempuan-perempuan di luaran sana gitu. Meskipun kita ini pintar cari duit, ya, meskipun kita ini berpenghasilan lebih di atas pasangan kita, dan meskipun yang lain, laki-laki itu pada prinsipnya tidak bisa perempuannya lebih high dibandingkan dia. Maksudnya high apa? Jangan sekali-kali menjadi perempuan yang menyepelekan, gue juga bisa kok cari duit. Nah, no, ya. No, tidak itu yang diharapkan laki-laki. So, kita sebagai perempuan pun harus mungkin kita bisa jadi leader nih di luar nih. Bisa menjadi presiden, bisa menjadi ketua atau apa pimpinan jabatanmu setinggi apapun, hai para wanita. Tapi ketika you balik ke rumah, you tetap istri. Yang apapun itu, you harus menghargai, menghormati, dan mengakui keberadaan pasanganmu. Nah, itu yang kadang hilang dari teman-teman kita, jadi kaum kita nih, kaum Hawa ini hilang kayak gitu. Dan itu pun aku pelajari penuh darah dan air mata ya gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa
kita nih bisa loh, kita berilmu nih, kita eksis nih di dunia luar sana gitu, A, B, C, D, E, dan lain-lain begitu. Tapi aku pun sempat ya mengalami itu gitu, jadi aku merasa, ih gue ini eksis loh, kenapa aku harus begini, kan aku harus begitu gitu. Dan itu yang ngebuat awal pernah hubungan rumah tangga kami juga menjadi tidak enak gitu kan. Tapi akhirnya di situ aku belajar, oh begini ya caranya. Laki-laki itu mudah sebenarnya dihandle ya, laki-laki itu mudah sebenarnya dihandle. Tapi ya terkadang kitanya ini yang ya gengsi lah. Perempuan itu terkadang lebih banyak. Ya, sekarang lebih sering Dian atau lebih sering aku kok lupa sih nama suamimu, pada dulu sering WA-an loh. Rahasia. Nomor HP-nya ini masih ada, tapi aku kok lali loh. Jadi lebih sering Dian atau apa lebih sering suamimu untuk mengucapkan kata-kata mesra, yes, I love you ke atau apa ke gitu, lebih sering kamu apa lebih sering suamimu? Atau enggak dua-duanya dia, Mas diam? Lebih sering siapa ya? Bisa ditebak lah. Lebih sering siapa? Oke, bicara cinta yang memudar. Sebenarnya ngaruh nggak sih usia pernikahan dengan cinta yang memudar? Bisa jadi. Seiring bertambahnya usia pernikahan, itu kita menganggap semuanya jadi biasa-biasa saja, ya. Tidak ada yang istimewa. Jadi biasa-biasa aja, makan bersama, terus keluar atau ngobrol, menjadi hal yang biasa-biasa saja. Padahal kita tuh butuh sesuatu yang ya, spekta gitu loh ya, yang ngebuat, yang mematik rasa cinta itu ada kayak gitu loh, dan itu nggak mudah gitu. Terus gimana caranya? Yang tadinya mungkin ya say Gimana caranya? Gimana caranya? Oke, cara yang pertama adalah kalau saya ya, jadi awal kita pernah ya kolaps untuk ngomongin corona juga ya, tentang bagaimana hubungan apa tuh yang waktu kita kolaps pertama tuh juga tentang keharmonisan rumah tangga waktu di corona kalau nggak salah ya. Perubahan-perubahan dalam fase pernikahan itu kan masuknya di fase adaptasi ya. Ketika ada hal yang berubah, itu kita harus beradaptasi lagi. Nah, kita bicara tentang cinta yang memudar. Ketika waktu masuk masa corona, itu pun otakku juga panas ya, pusing berpikir yang banyak hal gitu. Itu akan mempengaruhi hubungan keharmonisan rumah tangga. Akhirnya apa sih, waktu awal-awal corona kita nggak boleh pergi itu, aku sama suamiku sengaja pergi berdua untuk ngedatengin tempat-tempat yang memang pernah ada sejarah buat kita. Ya, kalau you bisa lihat media sosialku, di situ aku publish dari pertama gue ketemu dia, tempat makan, bahkan gue mengingat dulu kos-kosan dia, terus aku mengingat di mana kita sering jajan, belanja atau minum atau apa, itu jadi tempat di terus kita ngobrol di situ. Tau nggak lu, kita nggak makan di sini gini ya. Dulu kita ketemunya di sini ya. Kita dulu itu berasa merecall lagi kenangan-kenangan indah dulu. Itu ngebuat diri kita tuh happy. Kalau aku begitu caranya. You harus luangin waktu sama pasanganmu. Ada yang alasan gini, lo mah enak Nov, bilang gitu. Anak-anakku ada. Gimana dong? Ayo. Ya, bilang gini. Terus kalau aku loh nggak ada yang nemenin aku. Apapun itu alasan kalian, ya. Apapun itu alasan kalian. Anak kalian tidak bisa menjadi alasan untuk kalian tidak jaga keharmonisan rumah tangga. Apapun alasan kalian. Orang selalu bertanya pada aku, Novi, lu tuh kayak perempuan yang nggak mandiri sih, kemana-mana suamimu nganter, kemana-mana suamimu nganter. Terus omongan yang lain juga begini, Pak Pai itu kan kayak suami takut istri sih, bucin banget sama Mbak. Aku sampai, bucin itu apa? Tau nggak, aku tuh kan nggak update ya. Bucin. Oh, kan aku begitu kan. Walah, aku terus begitu. Aku bilang, terus aku bertanya sama suamiku, kamu malu ketika misalnya dikatain, enggak, so what? Dianya bilang begitu. Begitupun aku, ketika kita bisa naik mobil sendiri, kita bisa nyetir sendiri, ataupun kita bisa benar-benar menjadi wanita yang mandiri gitu kan. Bisa kita lakukan, bisa, dulu aku juga seperti itu kemana-mana sendiri.
Tapi ketika kita membuat pasangan kita itu berarti hanya dengan nganterin, ya kan, hanya dengan nemenin kita ketika kita lagi ngisi acara, itu buat mereka luar biasa loh penghargaannya. Ketika istrinya bisa mandiri, tapi dia merasa dibutuhkan, itu laki-laki merasa harga dirinya naik ya. Nah itu sebenarnya fungsinya di situ gitu. Ketika aku sampai dibilang begini, Mbak Novi, kenapa sih kok papai diikutin terus? Begitu takut papainya hilang ya? Jangan sebut Novi kalau tuh dianggap serius ya. Jadi aku bilang, iya gue takut suamiku hilang Pak. Nanti kalau suamiku hilang, Bapak mau gantiin posisinya. Gitu. Tadi ketawa mereka itu. Ya aku tidak pernah menganggap hal itu sebagai buat baper ya. Jadi aku pikir aku seneng aja kayak gitu. Terus kenapa di setiap acaraku, di setiap kegiatanku, suamiku selalu ada. Dian juga tahu ya, aku sangat rentan bersinggungan dengan kaum Adam. Ya, entah komunitas, entah pekerjaanku, hampir semuanya kaum Adam. Nah, kalau aku harus sendiri, itu aku ribetnya begini. Aku harus izin sama suami, boleh apa enggak, ya kan. Setelah itu aku harus menjelaskan, aku kemana, dengan siapa, ngapain, di mana, pulang sampai jam berapa. Very ribet lah buat aku kalau aku harus menjelaskan itu semua. So, aku lebih memilih untuk begini, ikut aku yuk. Nah, ketika ikut semua kegiatanku, pasanganku mengenal semua temanku, semua klienku, bahkan setelah itu justru suamiku bisa berpartner dengan teman-temanku, di situ aku enak. Jadi aku nggak usah menjelaskan aku pergi sama siapa, aku beraktivitas apa, malah jadinya jadi partner kerja. Itu membuat aku simpel, karena aku nggak mau hidup yang repot gitu loh. Nah terus kenapa aku harus pergi selalu berdua dengan suamiku? Anakku 3 Dian, ya, anakku 3 masih kecil. Jadi kalau aku bekerja di rumah, suamiku bekerja di rumah, adanya kerjaan nggak selesai, kepala stres ya. Lu pernah tahu ya tesisku hancur berantakan gara-gara udah mau selesai, flashdisk dicabut dan belum di save. Nah itu baru tesis gitu loh. Kalau pekerjaan kayak gimana? Jadi aku lebih memilih keluar berdua sama beliau, nanti beliau bekerja, aku juga bekerja, tapi di situ menjadi couple time kami berdua. Dia pernah bahas ya tentang me time, self-talk, self-care, itu dibutuhkan. Ketika me time-mu udah oke, couple time-mu dong dibangun. Aku juga sering bilang sama Dian kan dulu, me time-mu apa Dian? Ya kan, me time-mu apa? Me time-mu nulis ya nulis, me time-mu ngeblogger atau me time-mu ngevlog ya, itu me time-mu gitu loh. Setelah me time-mu oke, baru couple time kamu bangun. Couple time-nya oke, baru family time kamu bangun. Ojo wale-wale. Ya, dan me time atau couple time tak perlu mengikuti gayaku gitu. Kalau aku memang suka ya dari satu resto ke resto yang lain, itu ngapain, cari inspirasi tahu gitu kan. Aku cari inspirasi di situ gitu kan, daripada aku harus kemana-mana, aku mending nyaman di situ. Dan resto-resto yang aku datengin juga punya teman-teman gue sendiri gitu kan. Tadi sebenarnya aku mau live langsung nih dari warung beli, lo kan pasti kangen ya sama warung beli kan gitu kan, cuma hujan, udah kasur, gak habis baca novel kan, aku tadi habis baca novel terus inget aku mau live sama dirimu, makanya aku kedabikan. Tadi aku sempat, oh iya aku mau live, aku bilang begitu. Jadi itu tadi deh ya, tidak sedikit yang bisa aku bagi sama teman-teman. Jadi cinta yang memudar itu pastilah bisa terjadi ya, tidak mungkin tidak gitu, karena kita tuh melewati. Sekarang aku mau tanya deh, kalau misalnya kayak barang gitu deh, kayak mobil aja, aku habis beli mobil merek A, kok aku nggak cocok, 2 bulan gue tuker tambah bisa ya. Nah, tapi kalau suami bisa gue tuker tambah gitu. Gue kalau lagi suka sama drakor, mungkin gue suka Yoon Bin begitu kan, atau suka apa sih aku kok nggak apal gitu kan. Terus tiba-tiba kita kalau suamiku tuker tambah sama itu bisa apa enggak ya, kan nggak mungkin juga toh gitu. Akhirnya kita harus menerima dia apa adanya. Nah ketika kita sudah harus menerima dia apa adanya, gimana caranya gitu loh, biar yang ada ini tuh membuat kita bahagia gitu loh. Bukannya ya, banyak ilmu sih sebenarnya, banyak ilmu yang bisa kita sharing gitu kan. Tapi yang intinya begini, cinta yang memudar itu tidak bisa ditampik, ya, tidak bisa ditampik. Tapi bagaimana caranya kita membuat cinta yang mungkin mulai memudar itu jadi ada lagi, ya. Makanya dibilang honeymoon versi pertama, honeymoon versi kedua, honeymoon versi ketiga, so what, nggak masalah kayak gitu loh.
Terus sebenarnya happy itu tidak diciptakan hanya dengan jalan-jalan, hanya dengan mungkin traveling. Kalau aku sih dengan suamiku just, kenapa aku lebih suka naik motor dibandingkan naik mobil? Lu bisa tahu nggak apa alasannya? Karena itu pegangan ini apa namanya pinggang. Suka berdua naik motor, terkadang aku sama digini sama orang, Novi, kamu mah kurang kerjaan banget, walaupun sebenarnya pinggangku juga capek gitu loh rasanya. Dulu pernah ya, Encok ya. aku tuh dulu waktu pacaran hobi ya, kayak keluar kota bareng sama teman-teman gitu naik motor. Zaman dulu kan waktu suami bawa motor cowok begitu masih seneng-seneng aja, berasa seneng aja pakai motor besar gitu kan. Itu happy dulu waktu masih muda, berasa gue udah tua gitu ya. Nah ini kemarin itu kan ceritanya suamiku lagi visit mahasiswi KKN-nya di Temanggung. Nah terus aku mau ke Temanggung, mau ikut nggak? Ya ikut karena gue ikut naik motor, busuk boyokku. Boyok. Ya itulah, itu bagaimana cara-caraku untuk istilahnya membangun hubunganku yang baik dengan pasangan aku. Oh iya, karena dia juga dosen gitu loh. Boleh tanya deh, hampir sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi dia itu pasti mengenalku. Karena apa? Aku pasti ada di antara mereka gitu. Ketika mungkin ada kegiatan lapangan di luar, kegiatan di luar, atau mungkin praktek lapangan, KKN, ataupun apapun, aku memang selalu menemani suami. Di situ aku wait and see. Ketika memang aku dibutuhkan, aku akan bagi ilmuku. Ketika mahasiswa KKN dia dulu ber-KKN, ada sedikit konflik di situ, dan akhirnya aku yang membantu untuk memberikan mereka tambahan ilmu lah. Dan mereka jadi ingat, wow, jarang loh Bu, yang namanya istri dosen itu mau sampai ngedampingi dan sampai mau membantu kami untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi aku pikir, ya itu caraku pun untuk mendukung suami. Jadi beri kesan yang baik gitu loh di lingkungan atau di kehidupan suami kita tentang kita. Jadi jangan ketika suami kita itu memang punya jabatan, misalnya Dian lah, suamimu punya jabatan nih di kantor. Jangan kamu berasa timpang dengan suami, you know ya. Jadi jangan timpang. Jadi biar suami pun bangga ketika memilikimu sebagai wanitanya, dan ketika dirimu bisa membawa dirimu di depan lingkungan kerja suami. Seperti itu sih Dian. Simple sih saja nih gitu loh. Biar cinta, kalaupun cinta itu sudah memudar, gimana caranya mengembalikan, atau ketika cinta itu mulai memudar, bagaimana caranya hingga itu tidak terjadi. Ya. Butuh keberanian juga untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi tinggal mau atau tidak. Begitu Dian. Ini tadi aku ada satu kalimat yang kayaknya Mbak Novi akhirnya bercerai. Awalnya itu kan pasti sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda kayak tadi ya, kok perasaanku udah mulai pudar nih ke suamiku gitu. Sebenarnya itu kayak sign gitu kan, atau tanda-tanda nih pasti ada yang mulai nggak beres gitu kan. Nah harusnya kan ketika tanda itu datang, nah baru deh kita mulai memperbaiki tadi, menumbuhkan cinta lagi. Nah cuman kan kebanyakan pasangan itu menganggap hal kayak gitu tuh wajar gitu kan. Ya wajar lah, namanya juga seiring dengan berjalannya pernikahan udah tahun kesekian, ya wajar dong kalau bosan, wajar dong kalau misalnya ada masalah atau komunikasinya jadi berkurang dan segala macam. Nah, padahal sebenarnya itu tuh bukan hal yang wajar kan, walaupun banyak orang yang mengalami itu gitu kan. Nah, mungkin kayak orang kayak aku, itu tuh ini kali ya, walaupun udah tahu ini sesuatu yang nggak wajar. Nah, mungkin kita tuh bingung aja harus mulai dari mana tadi kan. Harus ngapain untuk menumbuhkan rasa cinta itu lagi gitu. Sementara kan udah nggak sebucin dulu gitu kan. Udah nggak menggebu-gebu kayak si muda dulu gitu kan. Belum lagi nanti yang urusan pekerjaan lah yang udah akhirnya bikin lupa yang niatnya tadi untuk cinta itu. Nah, itu gimana? Kayaknya harus lihat dulu deh. Harusnya besok kalau kolaps lagi bertiga ya sama suami gue ya. Jadi dia bisa tahu. Lu juga bisa dengar dari dia.
apa sih yang membuat dia itu mau ya, atau membuat dia itu cuek aja ketika banyak orang bilang lu takut banget sih sama bini lu begini sih sama bini itu harusnya juga beliau ada gitu loh. Jadi nggak hanya dengar dari sisiku. Jadi gimana sih caranya ketika aku tadi dirimu bilang ketika emang cinta itu sudah memudar, gimana caranya harus falling in love lagi? Jadi aku udah paparin di depan. Apa sih yang membuat ya, lu harus tulis nih, lu harus rinci. Apa sih dulu yang membuat lu cinta sama dia? Ya, apa dulu yang membuat lu cinta? Harus diingat. Ya, karena otak itu ketika mengingat hal-hal yang indah, itu yang keluar adalah hormon-hormon yang menyamankan. Kenapa aku jadi suka drakor? You know, aku dulu nggak suka yang namanya drakor. Aku nggak tahu drakor itu apaan. Tapi orang heboh ngomongin drakor ya. Aku penasaran. Nah, ternyata ada positifnya kok kita nonton drakor, buat gue lah, nggak tahu buat yang lain ya. Di situ itu kan very very romantis ya, very very romantis. Lihat seorang, ya banyak lah hal yang luar biasa lah di situ tuh. Di situ yang buat aku happy ya, jadi ngerasa oh kayak gitu ya. Ada rasa ketika ngelihat aku jatuh cinta pertama kali itu sama drakor tuh sama si yang Chloe ya, Chloe sama Dot. Itu aku seneng banget dua drakor itu, sehingga ngebuat aku wow gitu kan. Nanti kalau habis aku nonton drakor, gue deket-deket sama laki gue, dia bilang apa? Lu habis nonton apaan sih? Dia bilang begitu. Nah itu dia ketawa itu kan. Lu habis nonton apaan sih? Terus dia ketawa juga. Terus ternyata enak ya, habis nonton film yang romantis gitu, ngebuat kita juga jadi berpikiran romantis gitu loh. Dan ngebuat aku jadi, oh iya ya, toh udah halal gitu loh. Kita mau ngomongin hal-hal yang ya privacy juga nggak masalah kayak gitu kan. Itu jadi ketika lu tadi tanya gimana caranya lagi memantik rasa cinta, ya sebelum lu berdekatan dengan pasangan lu, cari apa hal-hal yang membuat kamu nyaman. Yang pertama itu ya, cari hal-hal yang baru. Kayak aku dulu nggak suka drakor, aku coba deh drakor kayak apa. Aku dulu nggak suka loh novel romantis, sekarang aku jadi kegandrungan baca itu loh, kegandrungan baca novel-novel yang memang romantis. Itu butuh gitu loh, butuh hal-hal seperti itu. Terus, oh hai Mbak Christine, lagi dengerin sama suami nih aku, Mbak Novi, kata dia begitu. Hai Mas, salam kenal, aku Mbak Novi yang dulu pernah ketemu Mbak Christine di Jogja. Salam kenal ya Mas, kalau ke Jogja temuin aku ya, kita ngopi bareng. Aku soalnya belum pernah ketemu sama suaminya Mbak Christine. Mbak Christine ini, tau nggak, aku sedikit menyimpang ya, sedikit sebelum nanti gabung lagi ke hal yang pokok kita. Jadi Mbak Christine ini sempat klien yang membuat aku speechless bukan karena kasusnya, oke lah kasusnya pun buat aku acungin jempol sama dia. Tapi ngelihat dia, ini perempuan cantik banget. Jadi ketika aku di depan dia tuh aku sambil mikirin aku tuh perempuan loh, tapi tertarik juga ngeliat dia cantik juga ya sebagai perempuan. Aku terus begini nih, itu gimana ya bisa cantik begitu gitu. Aku jujur Mbak Christine, cantik banget, serius swear gitu kan. Dan sekarang tambah cantik lagi dia ketika dia sudah lebih better ya. Oke, balik ke tadi pertanyaan dia. Gimana caranya biar cinta itu tadi? Carilah hal-hal yang membuat lu nyaman. Baru ketika lu nyaman, ketika lu sudah siap, lu baru ngobrol sama pasanganmu. Aku tuh sebenarnya maunya begini. Aku sebenarnya maunya begini. Aku jadi senyum lihat komennya Mbak Christine. Suamiku muntah ini Mbak, bilang gitu. Dibilang bininya cantik mungkin ya. Tapi emang bener loh Mas, bininya cantik banget. Bininya cantik banget itu di eman-eman ya Mas, gitu kan. Oke, begitu ya. Jadi ketika misalnya rasa itu sudah mulai kayak dirimu kemarin ya. Sekarang biar audiens di sini dengar semua ya. Dirimu kemarin sempat merasa bagaimana lah gitu kan, itu wajar ya, lu very sensitif, itu wajar. Lu di Jogja, dia di Jakarta, lu ngurus 2 anak perempuan yang luar biasa, suamimu di Jakarta gitu kan. Tapi lihat gimana keputusanmu untuk membuat rumah tanggamu berjalan oke lagi. Lu pergi ya pergi umroh ya waktu itu dirimu ya, di ulang tahun pernikahanmu dirimu memutuskan untuk umroh dengan suamimu. Itu kan juga bagaimana
sebuah keputusanmu untuk menjalin hal yang lebih baik lagi, sehingga ada lagi si kecil. Aku juga kaget lu hamil lagi gitu. Wow, gitu kan. Wow, gitu. Dan aku seneng aja gitu loh kalau ngelihat mereka. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh terlalu gengsi sama pasangan kita sendiri gitu loh. Terlalu gengsi. Jadi ketika kita, ini ya, kalau kita sudah surplus di rumah dengan pasangan kita, tidak ada waktu sedetik pun kita mau melirik apapun di luaran sana. Oke? Kayak aku lagi proses yang mau namanya olahraga. Aku tuh orang yang paling sebel olahraga ya. Sedangkan suamiku getol olahraga. Dulu dia memang hobi nge-gym dan lain-lain. Gue mah benci sama olahraga, tau gak? Nah, sedangkan suamiku hobi banget sama olahraga gitu kan. Nah, terus akhirnya aku pikir gimana ya caranya biar aku tuh bisa tetap sama dia, tapi hobi dia oke, hobiku aku yang tadinya nggak suka jadi suka. Ya akhirnya aku berpikir lagi mau berpikir ini gimana caranya itu bisa nge-gym bareng sama dia. Tapi kalau aku kan nggak pernah nge-gym nih, tiba-tiba gue nge-gym, tepar gue nanti. Akhirnya aku lagi adaptasi awal-awal untuk menyesuaikan gimana caranya gue bisa nge-gym, tapi gue pemanasan dulu dari sekarang. Itu hanya gara-gara apa? Gue habis gara-gara nonton itu loh drakor juga, siapa itu yang ada drakor psikologi si siapa yang it's okay to be not okay ya. Kamu kan suka ya, aja itu. Tuh. Ya kan, terus aku bilang begini, kayaknya enak ya Pak kalau misalnya dirimu kayak dulu lagi gitu, bersispek ria begitu, nggak one take seperti sekarang. Itu bercandaanku begitu sama dia. Akhirnya gimana kalau kita nge-gym bareng? Nah, di situ kan asik gitu loh. Hal-hal seperti itu tuh yang harus dibangun sama pasangan kita. Daripada kita nge-gym sendiri, sedangkan di dunia gym itu banyak yang namanya laki-laki, ya kan? Kalau kita nge-gym bareng suami kita kan enak-enak aja. Ya? Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita bangun. Hobi dia apa sih gitu kan? Hobi dia ngapain? Udah ikutin aja. Ada yang gini, Nov, kalau hobi lakiku itu nongkrongnya di Gramedia, uplak-uplak buku, sedangkan aku sebel banget sama buku. Emang aku harus kayak dirimu ngikutin begitu ya, Nov? Aku hanya bilang begini, ikutin aja. Ikutin dulu beliau mau apa, beliau mau belanja buku, ya ikutin. Dan gitu kan, lu ngapain kayak di Gramedia? Setelah beliau mendapatkan apa yang beliau mau, baru bilang, Pak temenin aku dong ke sana, pasti mau kok. Iya ya Novia, ya iyalah. Ya, jadi kayak gitu. Jangan sampai karena suaminya tuh terlalu dingin, terlalu cuek, terus tiba-tiba ngelihat laki orang terus bilang, laki lu cakep banget sih Tov gitu. Lu rasanya gimana coba kalau misalnya ada laki bojokmu dibilang begitu sama temen lo, itu rasanya sebenarnya, dan aku sering menerima itu gitu, tapi aku ya orangnya ngakak aja, begitulah kejadiannya Dian gitu. Oke. Kalau gimana? Kok lagi mikir nih? Itu kalau terjadi, enggak dong. Kalau hobinya nge-game gimana dong? Kenapa enggak dong? Ngomongin tentang game ya, laki gue tuh nggak suka game, tahu game, tapi dia nggak begitu suka game. Aku sendiri kan juga nggak suka game. Tahu sendiri aku kalau ngisi seminar di mana-mana kan aku selalu bilang game itu bahaya. Aku selalu emang kenyataannya game itu bahaya. Dulu kan lu tahu sendiri ya bagaimana aku gencar untuk mengkampanyekan no gadget sama anak-anak. Tapi nih ya, ternyata benar nih, mau di dunia apapun benci sama cinta, terlalu benci sama cinta itu kan beda-beda tipis begitu ya. Makin lu benci banget, terkadang lu masih makin jadi lu bisa ngebuat lu jatuh cinta. Sama kayak game, lu tuh nggak suka sama game. Anak-anakku juga aku pokoknya gimana caranya nggak nge-game. Tapi lah kok suamiku malah ngambil disertasinya tentang game, ya. Lu tahu e-sport ya? Lu tahu e-sport ya? Jadi disertasinya suamiku berhubungan dengan e-sport. Aku tuh penasaran e-sport itu apa gitu kan. Ternyata e-sport itu electronic sport. Jadi yang game yang dijadikan untuk olahraga yang sekarang memang lagi booming banget. Terus aku pikir, hah? Dia tahu bininya nggak suka sama game, kok dia malah berkutat sama olahraga yang game gitu kan. Disitulah aku bilang tak kenal maka tak sayang. Justru akhirnya aku berkecimpung langsung, berkenalan dengan teman-teman e-sport, berkenalan dengan dunia e-sport, bagaimana e-sport. Di situ aku bilang wow, ternyata gitu kan mengasihkan juga gitu. Dia buat teman-teman yang suaminya hobi nge-game ya, buat mereka tuh yang udah hobi game, itu game tuh segalanya.
pulang kerja nge-game, mau ini ngegame. Kalau suaminya lagi ngegame, jangan di pinggirnya lu bilang begini nih, game lagi, bininya diacuin, game lagi, bininya diacuin. Yang didengar sama suami lu apa? Bininya diacuin. Oke ya, gimana konsep kerja otak harus tahu ya gitu. Jadi ketika suaminya ngegame, apa sih yang harus kita lakuin begitu? Duduk di dekatnya, ya, ngomongnya yang enak lah. Jadi bukan hujatan, bukan membandingkan, tapi ngomongnya yang bilang, "Pah, ini gamenya 10 menit lagi ya." Oke. Gamenya 10 menit lagi ya. Mama mau ngomong. Atau "Pah, gamenya masih berapa lama?" Memang nggak mudah, ya nggak mudah. Ada temanku yang lakinya itu udah 10 tahun hobinya ngegame, kalau tidur tuh kayak kalong. Kalau pagi dia tidur, nanti pas jam berapa tuh ngegame. Ngerjain kerjaan aja Nop, sambil pegang itu gamenya tuh Nop. Apa gue nggak kesel, dia bilang gitu. Oke, aku bilang begitu. Udah kecanduan sini bawa ke gue. Kalau masih dalam arti masih seneng-seneng aja nggak masalah. Jadi kayak suamiku akhirnya mulai meneliti e-sport. Aku bilang, nggak mau cobain jadi gamer, Pak. No, dia bilang begitu. Tidak, gitu. Dia nggak mau jadi gamer. Cuma dia mau meneliti tentang memang basicnya olahraga kan. Tapi akhirnya aku mengenal dunia itu, dan aku terus bilang sama anakku, kalau memang kamu mau jadi atlet e-sport, benar-benar jadi atlet. Tidak membuang waktu hanya sebagai gamer. Ya, karena gamer, e-sport dengan gamer itu beda. Ya, e-sport dengan gamer itu beda. Nah, kalau emang kalian mau jadi atlet e-sport yang profesional, ya totalitas. Tapi kalau enggak, ya enggak usah buang-buang waktu untuk game. Kembali ke suaminya yang kecanduan game. Harus kayak gimana? Itu bisa jadi salah satu faktor cintamu memudar pada dia. Itu bisa juga. Yuk gimana coba kalau tidurnya pagi, terus siang apa sore baru bangun. Ya kan, nanti belum kalau malam nge-game lagi sampai pagi gitu kan. Itu kapan ya nyentuh istrinya ya? Jadi kalau istri disentuh sama laki orang, ya jangan marah. Ya nggak? Pertanyaanku adalah, apakah game itu jauh lebih menarik dengan daripada bininya gitu loh? Itu pertanyaan aku. Bisa kan ngeluangin waktu sebentar? Para pecinta game, tuh laki-laki yang pada cinta game. Istri lu tuh nggak butuh waktu 24 jam lu sanggongin. Apa sih baca Indonesia-nya lu sanggongin? Lu temenin. Ya, nggak butuh 24 jam lu temenin. Tapi dia hanya butuh untuk didengarkan. Istri itu aja bawang putih naik aja diomongin gitu loh. Jadi dengerin aja. Istri lu ngomong apa itu dengerin. Ya, sambil lu nge-game juga, oke, mah lu mau ngomong apa? Papa dengerin ya gitu kan. Tapi papa sambil nge-game ya. Kalau gue yang begitu cepak gitu langsung. That's just not game. Laki-laki itu kan hobinya aneh-aneh. Ada yang hobinya motor, sampai motornya kayak kesayangannya. Belum mobil, otomotif ya, laki-laki itu kan otaknya begitu otomotif, game, apalagi ya mereka itu ya. Itu hobi-hobi mereka. Pertama begini, jangan buat mereka meninggalkan hobinya. Dalam artian begini, suruh milih, "Pak, milih game apa milih aku?" begitu. Abis deh kita. Kalau laki-laki milih game atau milih kita, itu kadang dia masih milih hobinya dia loh dibandingkan kita. Biarkan dia menjalani hobi, buat rules, buat perjanjian di situ. Boleh lu kesana, boleh lu mancing, boleh lu mau sama teman-teman motor lu, teman-teman mobil lu. Tapi cuma hari ini ya. Hari yang ini aku mau itu buat aku. No gadget. Itu yang aku lakukan. Ya, suami itu gadget nggak nempel sih. Kadang-kadang malah sampai kadang ya teman-teman dia kalau nelpon dia nggak diangkat karena emang dia nggak nempel tuh gadget di tangan dia, itu apa tuh HP di tangan dia, sampai harus nelpon aku, "Suami lu di mana? Laki lu di mana?" Gue telepon nggak diangkat-angkat. Ya kan? Tapi kadang suamiku kalau sudah kerja dia lupa. Makanya aku bilang, ya, silahkan bekerja di rumah, gitu kan, lakuin pekerjaanmu di rumah, tapi untuk yang ini sama ini, waktu yang ini sama ini, lu nggak bisa diganggu. Ya oke, dia oke. Jadi kadang kalau dia sampai benar-benar seharian nggak pegang handphone, itu karena dia lagi sama aku. Kalau dia konsekuensi handphone nggak dipegang banget, dia nggak takut gitu loh, nggak pegang HP nggak masalah. Aku kadang yang bingung, lu nggak pegang HP sebenarnya gue pusing, ntar gue balasin WA ribuan, pala gue ketut, tahu nggak?
gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi kita harus tahu, paham dengan pasangan kita. Mbak Christine, Mbak Christine juga bilang, lakiku banget tuh tidur subuh, dia sampai dia dengerin ngakak katanya, hai mas, jangan tidur subuh mas, yang melas no, gitu. Lucu deh pokoknya, kadang-kadang kalau bicara dunia laki-laki dan dunia perempuan itu lucu. Maybe next kita bisa kolaps ya tentang perselingkuhan, ya. Ini yang lagi sangat-sangat marak gitu kan, sugar daddy atau sugar mommy itu yang luar biasa banyak sekarang gitu kan. Kadang-kadang kepala aku mau pecah ketika ada ngelihat hal seperti itu, wow dan hanya wow itu saja. Tapi correlate loh sebenarnya ketika kita sekarang bahas cinta yang memudar. Maybe next you collapse with me tentang perselingkuhan. Sebenarnya perselingkuhan itu terjadi itu karena apa gitu kan? Itu juga sebenarnya patut, dan catat ya, selingkuh itu candu. Selingkuh itu candu. Dan selingkuh itu bisa kambuh. Oke? Apalagi, ini aku bilang satu tips. Satu kata ya. Kalau yang selingkuh itu, bukan kata, kalimat lah. Kalau yang selingkuh itu laki-laki, biasanya mereka hanya bicara, nggak tahu nih kaum Adam apakah meyeskan statementku ya. Laki-laki itu kalau selingkuh itu hanya bicara fisik, nggak pakai perasaan. Tapi kalau sekali perempuan selingkuh, dia pakai perasaan. Nah ini yang susah dilepasin. Oke? Kalau laki-laki itu selingkuh dia bisa kok. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Not bagi perempuan. Ketika dia sampai mendua hati, itu terkadang betul pakai hati gitu loh. Aku tuh pun juga kadang mau, nah nih dijawab nih, Mas Indra Hernandi, betul Mbak katanya begitu. Ya kayak gitu. Laki-laki tuh sebenarnya udah cinta sama pasangannya, dia cinta loh, ya dia cinta loh. Tapi kenapa dia sampai mungkin sorry to say dia pindah ke lain body? Itu bukan karena dia nggak cinta sama perempuannya, no, tidak. Tapi ada sesuatu yang buat dia tidak nyaman dengan perempuannya, sehingga dia harus pindah. Oh, hai Mas Indra, suaminya Mbak Christine. Dia mengagrikan diriku gitu. Berarti kita sepemahaman ya, Mas Indra. Ya. Jadi banyak yang seperti itu. Kadang-kadang aku mikir, oke, ketika ada klien perempuan sampai nangis-nangis, Mbak, suamiku selingkuh begini-begini, kayak yang baru-baru terjadi dengan 3 klien yang aku handle juga karena perselingkuhan. Aku dudukkan nih sebelum satu meja. Ini aku tanya sama dia, Mas, you cinta nggak sama istrimu hingga sampai permasalahan ini terjadi? Dia diam. Oke, Mas masih diam. Sekarang saya mau tanya sama Mas. Mas, kalau Mas mau milih istrimu atau dia yang sekarang ada di sampingmu, Mas memilih yang mana? Aku nggak bisa memilih dua-duanya, Mbak. Aku mau keduanya. Di satu sisi aku masih mau dengan istriku, tapi di sisi lain aku nyaman dengan dia. Itu kalau aku bukan sebagai konselor yang harus ada di tengah-tengah, ada gue gampol, Dian, tapi kan aku harus bersifat netral di situ. Dan it's okay. Aku dudukkan satu meja. Ya, tapi aku tidak berhasil menyelamatkan pernikahannya. Ya aku di situ juga ikutan sedih. Tapi ya itu sudah menjadi pilihan dan mungkin itu yang terbaik. Jadi perselingkuhan itu terjadi bukan karena kita itu terus cintanya berpaling dengan nggak mudah loh jatuh cinta itu. Benar nggak? Benar nggak? Nggak mudah loh jatuh cinta sama tiba-tiba terus berpaling dengan orang lain begitu. Nggak mudah. Kebenaran. Mas Indra bilang begini, benar Mbak, kebenaran beberapa tahun yang lalu ngasih pengertian yang sama kok. Gawat. Ayo. Mas, kita koleksi yuk besok kapan-kapan nih ya. Jadi biar kaum Adam di sana itu juga mengerti, kaum Hawa itu juga mengerti sebenarnya kenapa sih laki-laki itu mungkin sampai pindah ke lain, not pindah ke lain hati ya. Karena aku kadang-kadang masih percaya kok laki-laki itu tidak mudah juga pindah ke lain hati gitu. Tapi why harus pindah ke lain body gitu, atau mungkin kejamnya pindah ke lain hati. Pindah ke lain body itu tidak lebih kejam dibandingkan pindah ke lain body loh, ke lain hati loh. Body just body, ya. Berselingkuh yang berbicara body. Tapi kalau ketika sudah main hati, ini yang parah. Mau dilepasinnya susah.
Ya, oke. Jadi kita bahas perselingkuhan, berarti tadi bahas cinta yang memudar. Oke, itu nanti ya, Dian ya. Nanti panjang lebar kita kemana-mana. Oke, Dian mau tanya apa lagi sama saya? Atau mungkin yang gabung di sini mau tanya apa deh? Atau mau cerita tentang gimana rasanya kalian dengan pasangan kalian? Ada siapa aja sih di sini? Oke, aku mau sapa. Ada Vira. Ada siapa nih yang aku kenal? Vira, Mas Ari, Sai. Oke, Dian mau ada Koh Oka. Hai Koh. Lu mau tanya apa lagi, Say? Iya sih tadi kalau cintanya pudarnya karena tadi ya kayak ada pasangan yang melakukan kesalahan, entah itu berupa perselingkuhan atau misalnya KDRT atau nggak menafkahi. Nah, itu kan berarti harus diselesain dulu ya masalahnya ya, baru kita bisa mulai menumbuhkan cinta lagi gitu kan. Maksudnya nggak semudah yang kayak Mbak Novi ceritain tadi jalan berdua atau ngikutin kemana-mana karena emang udah terlanjur ada kesalahan nih dari pasangannya gitu. Atau justru sebaliknya kesalahan itu timbul karena tadi ada cinta yang memudar tapi kita diemin aja gitu. Ya, jadi gini. Setiap dari kita itu bukanlah makhluk yang sempurna. Catat ya. Kita pernah punya kesalahan, begitu juga dengan pasangan kita. Intinya gini, kita mau hidup terus dengan bayang-bayang masa lalu, atau kita mau maju ke depan. Memaafkan mungkin bukan hal yang mudah. Ya, apalagi ketika kita melihat suami kita mungkin selingkuh, suami kita atau mungkin istri kita. Kalau dari tadi aku ngebahasnya laki-laki terus yang selingkuh, ya padahal sebenarnya tidak menutup kemungkinan perempuannya juga selingkuh gitu kan. Laki-laki yang selingkuh atau istri kita yang selingkuh. Kalaupun itu terjadi jangan dibales ya. Jadi kualitas kita sama aja ketika biarlah Mbak Novi laki gue selingkuh, gue mau balas dia juga selingkuh. Gue juga dengan sebaliknya, bini gue tuh selingkuh. Nov, lu tahu kan dengan mata kepala lu sendiri kalau temen, kan ada seperti itu. Kalau temen lu itu juga selingkuh, lu tahu. Aku pernah dimarah-marahin sama temanku. Lu tahu kan kalau bini gue selingkuh, lu tahu lu temen gue tuh masih mendukung dia begitu. Gue bukan ngedukung, cuma gue di sini tuh di tengah-tengah gimana caranya bisa ngegabungin kalian gitu kan. Terus sekarang kalau bini lu selingkuh, lu juga mau selingkuh. Harusnya gue juga bales. Dapatnya apa? Dapatnya apa? Lu dapat penyakit juga iya. Ya nggak? Terus aku harus memaafkan. Kalau memang kamu mau memaafkan, silahkan. Itu jauh lebih baik. Karena tidak semua orang itu jalannya juga lurus. Mungkin istrimu selingkuh itu ada alasan yang membuat dia selingkuh dan itu berawal dari dirimu. Walaupun aku tidak pernah membenarkan perselingkuhan ya. Tidak pernah membenarkan yang namanya perselingkuhan. Tapi ketika itu hal yang terjadi, jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi introspeksi, apakah aku melakukan sesuatu yang salah sehingga pasanganku begini. Nah, itu dia. Kebanyakan orang jadi bilang, apa salah dan dosaku gitu kan. Jadi pasanganku harus berselingkuh. Kan gitu. Kenapa harus aku? Tapi harus cari-cari, ada apa ya sama aku sehingga pasanganku begini. Nah, kalau tadi Dian bilang, Mbak Novi gampang kalau pergi berdua begini-begini, tapi kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan, justru ya kalian mau memperbaiki situasi rumah tangga kalian dengan apa? Duduklah bersama, bicarakan yang mengganjal dalam hatimu, ya. Kalau perlu maafkan apapun yang pernah suamimu atau istrimu lakukan, sehingga kita melihatnya ke depan dan berjanji di situ, berjanji berdua di situ bahwa enough ya, cukup yang kemarin. Yang ini kita jalan ke depan dan kasih warning. Oke? Kasih warning. Bahwa ketika ini nanti terjadi lagi, entah perselingkuhan apapun itu, aku mundur ya. Itu. Ya, aku publish ya ke teman-teman ya. Bahwa aku dan suamiku sudah buat kesepakatan. Kesalahan bentuk apapun itu, kami sepakat untuk memaafkan. Hanya satu yang tidak akan kami maafkan, yaitu perselingkuhan. Jadi kalau suatu hari nanti, amit-amit jabang bayi nauzubillah bin zalik ya, tapi itu kesepakatan kami berdua. Ketika itu terjadi, mungkin kami tidak akan bertahan. Oke? Tapi sebelum itu terjadi, aku juga bilang sama dia, kalau ada sesuatu yang memang membuatmu tidak nyaman denganku, begitupun sebaliknya, kita harus bicara. Sebelum itu terjadi. Begitu Dian. Kata Mas Indra, sepengalamanku sih pasangan juga punya masa up and down, masa-masa yang nggak terlalu in mood untuk make love, dan
dan disitulah game jadi kegiatan yang yes Mas Indra, I agree with you, aku setuju sama dirimu gitu loh. Ada saat-saatnya kita tuh memang lagi bad mood lah, yang namanya sorry ini aku bilang sekali lagi ya, untuk perempuan making love itu butuh yang namanya rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai. Walaupun kalau untuk laki-laki, making love tuh nggak hanya butuh rasa itu, dia butuh tempat saja. Laki-laki itu butuh tempat, perempuan butuh rasa. Tapi bukan berarti laki-laki tak punya perasaan, no. Dia juga punya rasa bad mood loh, gitu. Nah, game itu dijadiin wahana dia, ajang dia untuk healing emosi. Kayak healing. Bentuk healingnya orang beda-beda loh. Ada yang healingnya kalau gue mah cukup ngopi aja dah buat gue healing gitu ya, relaksasi, gue yoga atau apa, atau gue self hypnosis itu sudah buat healing buat aku. Cuma setiap orang kan healingnya beda-beda. Kalau laki gue healingnya lihat MotoGP-nya kelewat aja di YouTube, gue juga gedek sebenarnya gitu kan. Tapi ya udahlah biar aja dia healing gitu kan. Habis kelar gitu dia bilang jangan ganggu aku sampai ini kelar. Oh oke, aku bilang begitu. Tapi habis itu turutin ya. Iya, dia bilang begitu. Jadi kalau aku dengan suamiku begitu, jadi aku I agree with you Mas Indra. Benar gitu loh. Mbak Christine, not ya gitu. Jadi kalau tapi juga dijamin dong Mas Indra, nggak lu ngegame dari pagi ketemu pagi, itu Mbak Christine lu anggurin, wajar dia marah kayak gitu kan. Jadi begitu. Jadi biarlah laki-lakimu gitu teman-teman ya, biarlah laki-laki kalian itu, pasangan kalian itu memilih apa yang membuat mereka tuh melepas stresnya, oke? Tapi ya dibatasi dengan komitmen. Ya. Udah sikat gigi mah pakai parfum deodoran mandi kotor tapi kenapa kalian berdua jadi curhat gitu? Lucu deh. Aku geli ya sama pasangan ini. Memang kita harus ketemu kayaknya ini. Ini cocok mereka ini. Tapi nggak tahu, aku suka loh ngelihat rumah tangganya mereka ini gitu loh. Dan luar biasa mereka bertahan gitu, dan akhirnya sekarang movingnya dari Jogja ya, Mbak Kristen di Jakarta ya sekarang ya. Nah, kebetulan Mas Indra ini emang hobi game deh, emang hobinya game. Yang penting ingat ya Mas, Mbak Kristen, kalau Mas Indra udah pakai sikat gigi, udah pakai parfum, udah wangi begitu ya jangan dianggurin gitu kan, eman-eman gitu kan. Oke, back to kalian apa lagi? Aku geli sampai. Apa lagi tadi ya? Oh, mungkin ada juga pasangan yang mikirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu, cintanya pudar, yang penting tetap kasih uang atau tetap anak-anak diperhatiin kayak gitu. Udah saking ininya kali ya, udah saking bingungnya. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Nggak apa-apa, cintanya pudar, yang penting dia dihidupin, anak-anak dihidupin. Lu mau hidup dalam hidup rumah tangga yang sayur tanpa garam? Pertahankan gitu loh. Nggak apa-apa dia udah nggak cinta, yang penting gue dihidupin, anak-anak dihidupin. Kalau gitu apa bedanya dengan status pernikahannya yang selesai? Kok anak-anak juga dalam tanggungan beliau kok nanti pada akhirnya. Ketika pernikahan tanpa cinta itu buat apa? Bukannya harusnya makin tua makin bahagia, makin tua makin jatuh cinta sama pasangannya. Seharusnya begitu. Ya. Jadi buat aku tidak ada alasan ketika bilang biarlah tidak ada cinta, tidak bisa. Sebenarnya dalam sebuah pernikahan yang sudah berjalan tambah tahun tambah umur itu tidak lagi ngomongin cinta loh. Komitmen ya, percayaan. Dan bagaimana cinta itu berubah menjadi komitmen yang benar-benar seia sekata. Itu yang harusnya dijaga, bukan malah biar aja dia nggak cinta. Ya kalau gitu biarin dia nggak cinta, yuk mau berbagi cinta dengan wanita lain di luar sana yang mungkin bisa membuat suamimu bisa jatuh cinta sama dia setiap hari. Kamu dikasih duit 10 juta, you know say thanks sama dia. Nggak ada namanya ucapan terima kasih pada pasangan. Tapi di luar sana banyak loh perempuan yang dikasih mungkin hanya 500.000, dia bisa bilang apa? Terima kasih. Itu yang paling disenangi sama laki-laki. Jadi jangan salah. Gimana sih kamu bisa cinta sama bini lu seperti lu cinta sama game PUBG-mu itu, sama game Mobile Legend-mu itu, sama game apalagi tuh, aku bingung kan semua game gue ngerti nih. Dota 2 apalagi tuh.
apalagi sih game itu. PUBG. Oke. Begitu seru ya, kalau ngomongin rumah tangga itu seru, nggak pernah bakal habis dan menyenangkan. Apalagi ketika kita ada interaksi dengan teman-teman begini nih. Ya, pertanyaan apa lagi ini? Mas Indah lagi nih. Aku nggak mungkinin kok Mbak kalau Christine. Yes. Good. Aku udah bilang kan, Mas Indra, Bini lu itu luar biasa. Secara besok deh Dian, kalau kepoin deh IG-nya Mbak Christine. Cantik kok, gitu loh. Secara dia mungkin malah kita mungkin seumuran atau mungkin kita di atas kita atau di bawah kita sedikit ya kalaupun itu. Tapi dia tuh looks young, looks beautiful, looks sexy, looks smart buat gue gitu loh. Jadi makanya ketika aku ngeliat Mas Indra nganggurin Mbak, kebalik ya, Mas Indra nganggurin Mbak Christine nganggurin. Gue lupa udah lama gitu kan. Tapi sekarang wow gitu loh, Mbak Christine buat aku wow. So Mas Indra lu jangan kemana-mana ya, itu Bini dijagain 24 jam. Kalau perlu jangan cuma gamenya aja yang dijagain. Oke Dian, lu mau tanya apa lagi? Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan menjaga atau merawat cinta tuh hukumnya wajib ya kalau dalam status pernikahan gitu ya. Ya wajib kan ya. Nah, dan tiap pasangan perlu mencari tahu atau memahami pertama dirinya masing-masing dulu, terus sambil mengingat-ingat yang dulu tuh yang bikin kita jatuh cinta tuh apa nih dari pasangan gitu kan. Terus mencari couple time gitu ya, waktu untuk berdua, terutama yang udah punya anak atau mungkin pekerjaannya juga banyak, mau nggak mau tetap harus cari waktu untuk berdua tadi gitu ya. Setelah apapun perbedaannya gitu kan ya. Lagi tadi ya. Oh iya, sama tadi ini ya, membuat pasangan merasa berarti sehingga dia juga nyaman gitu kan, nyaman dengan kita gitu. Nah itu bisa bikin rasa cinta itu terus tumbuh gitu kan, bener nggak gitu? Habis lo menyimpulkan ini lo juga harus praktekin ya. Lo habis menyimpulkan ini semua lo juga harus praktekin, jangan jargoning, oke? Gitu kan? Prakteknya ya. Sebenarnya tuh yang susah tuh memulainya kali ya, memulai gitu kan ya, mengambil langkah pertama itu menentukan 1000 langkah berikutnya. So beranilah untuk melangkah, ya beranilah untuk melangkah, nggak masalah. Dan buat laki-laki di luar sana, kalau misalnya lu bilang bahwa cintamu memudar sama bini lu karena memang bini gue nggak cantik lagi, bini gue nggak seksi lagi, bini bla 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 bla. Kalau you pengen bini lu kayak Nia Ramadhani, sudahkah kamu jadi Ardi Bakri? Itu yang harus. Kalau lo pengen bini lu kayak Nia Ramadhani, sudahkah lu jadi Ardi Bakri? Kalau misalnya lu nggak punya asisten rumah tangga, lu pengen binimu bersih, nggak kucel, anak lu berapa gitu loh, bulanan yang udah lu kasih berapa? Dia seperti itu sih kalau bahasa prokemnya lah gitu kan. Jadi kalau memang lu pengen bini lu cantik, bini lu begini, tuh luangin waktu dong. Gak ada salahnya lu pegang anak, gak ada salahnya lu bantu pekerjaan rumah tangga ya, karena apalagi sekarang masa daring ini kan, kerja bisa sambil di rumah ya kan. Sekarang banyak hot daddy yang mau kok ngurusin anak-anaknya, so kelihatan rumah tangga mereka jadi harmonisnya luar biasa ya. Istri itu kadang kalau dibantuin itu sebenarnya bisa dia kerjain sendiri gitu kan. Nah kalau sini mah aku bantuin, dari nggak usah, basa-basi aja gitu loh, rakyat tetap kerjain sendiri sama tuh bininya gitu, you know ya. Halo Mbak Wita. I love you tuh Mbak. I love you Ma, I love you too, I love you too. Oke Mbak Novi, ini udah mau 5:30 nih, closing statementnya Mbak. Apa tadi tentang ketika cinta mulai memudar gitu, kalau misalnya ada pasangan yang mulai mengalami nih kayaknya udah tanda-tanda nih aku udah bosen sama pasanganku atau kayaknya udah cintanya udah mulai pudar, nah itu gimana nih? Oke, ketika kalian sedang dalam fase sudah mulai memudar atau sedang mau memudar, yang pertama kalian lakukan adalah pakai kacamata kuda. Oke? Kenapa pakai kacamata kuda? Biar kamu tidak ada alasan untuk melirik orang lain di luar kalian berdua. Ya, ketika rasa itu mulai ada.
Lu pakai kacamata kuda, lu nggak usah curhat sama siapa-siapa yang tidak berkompeten. Karena apa? Ketika laki-laki lagi ada masalah sama bininya, dia curhat sama perempuan wanitanya, atau teman wanitanya, ataupun sebaliknya, yang ada bukan menyelesaikan, tapi tambah parah. So, ketika rasa itu sudah mulai ada, harus bagaimana? Bawa pasanganmu, ngobrol dengan dia. Ya. Gimana caranya tumbuhkan lagi itu dengan cara yang kalian tuh pasti tahu caranya apapun itu. Kalian pasti tahu apa yang membuat kamu nyaman. Dirimu dulu nyaman. Bawa pasanganmu, kasih pengertian sama dia. Ketika pasanganmu sudah pernah punya kesalahan, cobalah untuk memaafkan. Tidak mudah, ya, aku tahu itu, saya tahu itu. Tapi paling enggak kamu mencoba untuk membuka hatimu untuk kesempatan kedua. So, ketika itu sudah terjadi, sudah nyaman, sudah bagaimana caranya lu menumbuhkan rasa-rasa itu, lu bisa pergi berdua sama pasanganmu. Berapapun usia pernikahanmu. Ya, berapapun usia pernikahan, apalagi makin ke 20 tahun, 30 tahun itu memang luar biasa. Oke? Bangun komunikasi yang baik. Jangan pernah lari dari masalah. Masalah itu diselesaikan, bukan dihindari. Dan jangan pernah merasa juga bahwa dirimu paling tidak berharga. Ya, atau mungkin karena merasa begini, suamiku udah nggak cinta lagi Pak ya sama aku ketika aku begini-begini. Jangan pernah ada perasaan itu. Selesaikan dulu. Oke, jadi jangan pernah takut juga kayak Dian bilang tadi, jangan pernah takut untuk memulai. Sorry ada sekilas info sama anakku itu belum mau mandi. Jadi lakukan yang terbaik, buka hatimu dan jangan pernah takut untuk memulai. Ya, yang pasti ketika cintamu mulai merasa untuk memudar, yang harus kamu selesaikan adalah berdua dengan pasanganmu, jangan libatkan orang lain. Dan kalaupun memang sudah tidak sanggup, pergilah ke orang-orang yang berkompeten, psikolog, konselor pernikahan, ustadz, ustazah, ya kan, atau mungkin pendeta dan yang lain-lain, biar lebih terselesaikan, tidak menambah-nambah masalah, oke? Dan pesanku hanya apa? Berusahalah jatuh cinta sama pasanganmu setiap hari. Caranya gimana sih Mak Novi kalau aku juga udah bete? Di balik semua kebetean, pasti kamu punya memori-memori indah dengan pasanganmu. Itu yang diingat, itu yang jadi ketika mau tidur, itu jadi satu refleksi. Kalau aku dulu begitu. Jadi ketika kita mau relaksasi, itu jadi satu refleksi. Kita kayak ngelihat slide film apa yang indah-indah aja. Jadi tuh merasa menutupi apa yang tidak menyenangkan dalam diri pasangan kita. Begitu, Dian? Oke. Satu lagi Mbak, aku kepikiran sesuatu. Ini kalau misalnya gengsi gitu, jadi pinginnya ya suamiku duluan dong yang ini deketin aku gitu, atau ya istriku duluan dong harusnya yang menumbuhkan cinta. Nah itu gimana tuh? Sama-sama gengsi. Kalau lu masih rawat gengsi lu, artinya lu belum kenal dirimu sendiri dan lu belum kenal pasanganmu secara utuh. Tidak ada istilah ketika dalam pernikahan, dia dulu, aku dulu, dia dulu. Tidak. Kalau emang kamu yang sebagai wanita yang bisa memulai, mulailah dulu. Ya, dan laki-laki akan merasa tersanjung atau terhormat ketika perempuannya memulainya lebih dulu. Oke? Jadi nggak ada kata gengsi. Dan mulai duluan tuh nggak merendahkan harga diri kita ya, sebenarnya ya. Memulai duluan tuh nggak merendahkan harga diri kita. Tidak ada. Memulai duluan meminta maaf dan bagi dengan pasangan merendahkan harga dirinya di mana, sedangkan kita juga ada di fase atau posisi tak selembar kain pun juga menempel, kita udah nggak malu lagi. Gengsi yang harga diri yang mana? Gengsi yang mana harga diri? Mbak, gengsi yang mana harga diri yang mana yang mau kita elukan lagi? No, nothing. Tidak. Di sini Mas Indra bilang, ketika cinta memudar, disitulah orang lain datang. Namanya juga challenge ya. Langsung auto delete. Mas Indra! Kan gitu. Tapi benar kata beliau, ketika emang cinta memudar itu, makanya aku tadi bilang yang pertama apa? Pakai kacamata kuda. Karena ketika cinta itu mulai memudar, atau sedang memudar, atau sudah memudar, itu akan membuka celah untuk orang lain datang. Makanya gue bilang, pakai kacamata kuda. Dan jangan pernah izinkan orang lain masuk ketika keluargamu sedang ada masalah. Adanya nambah masalah. Begitu Dian. Mas Indra, Mbak Christine, maybe next aku tagih kalian untuk kolaps bareng. Ya Dian ya? Seru mungkin mereka ngomong. Ntar aku lihat collab-nya. Oke. Oke, makasih.
Sama-sama. Benar-benar wawasan baru yang harus segera ditangkap. Makasih ya sekali lagi, sangat bermanfaat banget yang Mbak Novi bagikan hari ini dan bikin aku jadi mikir gitu dan nggak sabar buat praktek pesan kita. Ya, Iya, thank iya, you iya. Mbak Novi. Sampai jumpa Sama-sama. lagi. Kapan-kapan collab lagi. Oke, oke. Dadah. Oh, salam kenal Mbak Kristi, Mas Indra, dan teman-teman Makasih lainnya. semuanya ya. Oke, Mas Indra bilang boleh. Oke, maybe next kita harus collab. Terima kasih semuanya. Kalau yang nggak dengerin ini nanti ada ya di IGTV lu atau di YouTube-mu ya. Nanti di IGTV sama di YouTube, insya Allah. Oke, oke. Nanti aku bagi. Oke. Thank Oke, you. sih. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.